Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita pertemuan yang ketiga sekaligus pertemuan yang terakhir ya. Masih mengenai bab yang kemarin. Kita melanjutkan lagi. Ya, jadi PPT-nya kelihatan apa enggak? Kelihatan, Bu. Beneran ya, nanti kalau ada error atau gambarnya telat, kalau Ibu sudah menerangkan jauh, tolong dari depan sini komplainnya. Jangan waktu Ibu udah sampai slide ke-10, kalian baru bilang slide-nya nggak ada. Baik. Sudah di multiplexernya? Sudah. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Makasih ya. Kita jelaskan lagi ya. Demultiplexer berlawanan dengan multiplexer. Demuplexer adalah sebuah komponen elektronika yang hanya menerima satu buah input. Nah, output yang dihasilkan tergantung dari banyaknya saluran data. Pengendali atau biasa ditulis dengan S atau selector line. Dan banyaknya output atau O sama dengan 2M. Dengan M merupakan banyaknya data selektor yang digunakan. Nah, gambarnya ada di slide kalian masing-masing ya. Kemudian 7 segment display. Display digital yang sering kita lihat adalah LED atau light emitting diode yang memiliki 7 segmen. Ketujuh segmen tersebut dapat menampilkan angka 0 sampai 9 dengan menyalakan dan mematikan beberapa segmen LED sebagai berikut. Biasanya kalian bisa jumpai di toko-toko atau di tempat-tempat umum seperti itu. Dan kemudian flip-flop. Flip-flop merupakan keluarga multivibrator yang mempunyai dua keadaan stabil atau disebut bistabil multivibrator. Rangkaian flip-flop yang punya sifat sekuensial karena sistem kerjanya diatur dengan jam atau pulsa. Nah, di gambar keluaran dari pembangkit pulsa yang digunakan sebagai deretan pulsa untuk sinkronisasi suatu sistem digital, sekuensial lebar pulsa TP diandilkan kecil terhadap tape. Nah, berbeda dengan uraian materi sebelumnya yang bekerja atas dasar gerbang logika dan logika kombinasi, keluarannya pada saat tertentu hanya tergantung pada harga-harga masuk pada saat yang sama. Sistem seperti ini dinamakan tidak memiliki memori. Di samping itu, sistem tersebut menghafal hubungan fungsional antara variabel keluaran dan variabel masukan. Adapun fungsi rangkaian flip-flop yang utama adalah sebagai memori atau menyimpan informasi 1 bit atau suatu sel penyimpanan 1 bit. Selain itu, flip-flop juga dapat digunakan pada rangkaian shift register, rangkaian counter, dan sebagainya. Nah, kemudian macam-macam flip-flop. Masih bisa melihat PPT-nya? Masih, Bu. Masih, Bu. Yang pertama, RS flip-flop. Nah, rangkaian flip-flop yang mempunyai dua jalan keluar, key dan key yang di atasnya ada garisnya. Nah, simbol-simbol yang ada pada jalan keluar selalu berlawanan arah dengan lainnya. Gambarnya seperti itu ya. Yang kedua,
CRS flip-flop, clock RS atau RSFF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set dan end reset. Kemudian yang ketiga, di flip-flop, yaitu RS flip-flop yang ditambah dengan suatu inverter pada reset keluarannya. Gambarnya seperti itu. Dan yang keempat, T flip-flop, yaitu rangkaian T flip-flop sama dengan flop dapat dibentuk dari modifikasi RSF, DFF maupun JKFF. Yang kelima, JK flip-flop. JK flip-flop sering disebut JKFF, induk hamba atau master slave. JKFF karena terdiri dari dua buah flip-flop, yaitu master FF dan slave FF. Nah, kemudian counter pencacah. Counter atau pencacah adalah alat atau rangkaian yang berfungsi menghitung atau mencacah banyaknya pulsa clock atau pembagi frekuensi, pembagi kode biner, dan gray. Dan fungsi counter atau pencacah yang pertama digunakan sebagai pembagi frekuensi untuk mengukur besar membagi frekuensi, dan yang kedua untuk mengukur besarnya frekuensi, ketiga untuk mengukur jarak, yang keempat untuk mengukur kecepatan, yang kelima untuk mengukur waktu antar dua pulsa. Karakteristik counter atau pencacah yang pertama, kerjanya sinkron atau tak sinkron. Yang kedua, mencacah maju atau mundur. Yang ketiga, sampai beberapa banyak ia dapat mencacah atau modulo pencacah. Yang terakhir, dapat berjalan terus atau free running, atau kan dapat berhenti sendiri atau self stopping. Langkah-langkah dalam merancang pencacah yang sebagai berikut. Yang pertama, menentukan karakteristik pencacah. Yang kedua, menentukan jenis flip-flop yang diperlukan atau digunakan, atau DFF, JKFF, atau RSFF. Yang terakhir, menentukan prasyarat perubahan logikanya atau dari flip-flop yang digunakan. Nah, pencacah dibagi menjadi dua macam, yaitu pencacah tak sinkron dan pencacah sinkron. Pencacah tak sinkron dinamakan pencacah tak sinkron atau biasanya asynchronous counters atau ripple through counters, sebab flip-flopnya bergulingan secara tidak serempak tetapi secara berurutan. Pencacah tak sinkron dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, pencacah maju tak sinkron. Yang kedua, pencacah mundur tak sinkron. Yang ketiga, pencacah maju tak sinkron atau pencacah tak sinkron modulo 8. Yang keempat, pencacah mundur tak sinkron dengan 3 buah JKFF. Yang kelima, pencacah maju dan mundur tak sinkron atau up down counter. Kemudian pencacah maju tak sinkron. Dasar pencacahan ini, penjelasannya ya, adalah JKFF yang dioperasikan sebagai TFF atau JKFF dalam kondisi toggle, yaitu kedua input J dan K diberi nilai logika 1. Rumus frekuensinya yaitu output flip-flop. Kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian pencacah mundur tak sinkron. Dari pencacah maju dapat kita buat menjadi pencacah mundur dengan cara yang dibaca bukan keluaran key melainkan keluaran keynote, atau dengan cara output keynote sebagai masukan clock pada flip-flop berikutnya. Kemudian pencacah maju tak sinkron atau pencacah tak sinkron modulo 8. Misal, kita merencanakan pencacah maju tak sinkron modulo 8 dan yang digunakan adalah JK flip-flop. Jadi, memerlukan 3 buah FF. Realisasi rangkaiannya sebagai berikut. JA sama dengan JB sama dengan JC sama dengan KA sama dengan KB sama dengan 1. Kemudian pencacah mundur tak sinkron dengan 3 buah JKFF.
Dari pencacah maju tak sinkron, kita dapat berubah atau beralih ke pencacah mundur dengan jalan tidak membaca keluaran key, melainkan membaca keluaran keynote. Nah, pencacah mundur dan maju tak sinkron atau up down counter. Ciri-cirinya yang pertama sebagai pencacah maju, membaca keluaran key. Yang kedua sebagai pencacah mundur, membaca keluaran keynote. Yang ketiga sebagai pencacah maju, pulsa clock berasal dari output key flip-flop sebelumnya. Yang keempat sebagai pencacah mundur atau pulsa clock berasal dari output keynote flip-flop sebelumnya. Kemudian pencacah sinkron. Pencacah sinkron dinamai juga pencacah jajar. Masukkan untuk denyut sulut atau trigger pulse, yang disebut juga denyut-denyut lonceng atau clock dikendalikan secara serempak. Nah, pencacah sinkron meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pencacah maju sinkron modulo 5 biner, maka kembali ke 000 pada pulsa kelima. Yang kedua, pencacah maju sinkron modulo 5 kode Gray. Yang ketiga, pencacah 8421 BCD atau dekade counter sinkron. Yang keempat, pencacah maju sinkron dapat berhenti sendiri. Yang kelima, pencacah mundur sinkron. Dan yang terakhir, pencacah maju dan mundur sinkron. Ada yang ditanyakan dari apa yang Ibu jelaskan? Apa ada yang kurang paham atau mungkin bisa Halo, masih dengar suara Ibu enggak? Masih, Bu. Dengar. Bingung? Masih, Bu. Ya, Bu. Ada ini di sini pada webinar kali ini Ibu ditemani sama Ibu guru tercinta Bu Heni. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 TKJ 2. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Ya, ini minggu terakhir belajar sistem komputer sama Buka. Minggu depan mulai lagi sama ya. Jadi ini tentang apa? Pencacah sinkron, asinkron. Silahkan ditanyakan termasuk materi yang sebelumnya. Nanti setelah itu penarikan PPL tanggal 27. Jadi ini dimanfaatkan sebaiknya ada yang mau ditanyakan. Ini kan kayak materi pencacah sinkron, asinkron itu kan materi yang termasuk apa ya, asing sama kalian. Tanyakan aja. Dan saya lihat yang mengikuti webinar ini banyak berarti antusias ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat saya sama Bu Lisa? Kok diem-dieman ini gimana? Ditanyain loh. Kalian nggak kangen sama saya? Kok pada diem-dieman loh? Apa rindu dengan guru idola? Halo semuanya, masih denger nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Nggak ada yang mau bertanya? Ditanya. Tanya sama Bu Lisa ya, dan Bu Lisa. Saya mau tanya Bu Lisa. Tadi ditanyain rindu sama Bu Heni apa tidak, kok nggak dijawab? Rindu berat, Bu. Gimana? Rindu berat Bu Heni.
akan materi atau tugasnya? Orangnya. Nggak ada yang ditanyain. Oh, Tugasnya nggak rindu, Bu. nggak ada yang mau ditanyakan. Oh, tugasnya. Filmnya diambil-ambilnya. Tugasnya tidak rindu, Bu Heni. Nggak ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya nanti lewat WA aja? Masih bingung ya, Bu? Halo? Masih bingung? Mana yang kira-kira masih bingung? Soalnya kalian nggak ada LKS-nya ya, jadi kurang lengkap. Bingung semua. Bingung semua? Dari yang mana? Dari yang awal, Bu. Dari yang apa? Ini namanya nggak bingung ya, tapi dari awal Bu tidak memahami materi yang saya sampaikan, Bu Heni. Gini, kalau tidak memahami materi dari awal yang disampaikan sama Bu Lisa, nanti kan Bu Lisa posting PowerPoint yang disampaikan hari ini, terus kamu baca, yang mana yang nggak jelas ditanyakan. Jangan semuanya. Kalau semuanya, ya jawab Bu Lisa aja kalau misalnya semuanya. Kalau di Bu Lisa kamu masih belum puas sama jawabannya, nanti sama saya. Tapi ya sudah jelas lah ya. Nanti saya tinggal melanjutkan materi selanjutnya. Gimana? Tanya dong, tanya. Selain yang semuanya belum jelas, mungkin ada part yang memang mau ditanyakan. Atau itu tadi kan ada gambarnya, mungkin kamu kurang paham maksud gambarnya, terus pencasa itu sebenarnya pencasa itu apa sih? Halo? Sepertinya nggak paham berat ini Bu Heni. Gini aja, nanti dibaca PowerPoint-nya, terus ditanyakan ke grup dulu. Kalau kamu malu, baru di Japri. Kalau di grup itu tujuannya gini, mungkin yang kamu nggak paham, temanmu juga nggak paham, dia dibaca semuanya. Dan temanmu juga baca yang kamu tanyakan, dan jawabnya langsung sekalian. Itu ya. Jadi minggu depan sama Bu Heni, kalau kamu mau materinya bisa ada yang diulang, ditulis poin-poinnya yang diulang apa, jangan semuanya, oke? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nggih, Bu. Oke. Baik. Terima Ini kan gini, nanti kan bisa ada tuh, gas ya Bu ya? Ada, Bu. Nah, itu biar tahu seberapa kamu pemahamannya, itu ya. Oke, saya Adik-adik ya, selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih ya, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih ya partisipasinya untuk siang hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan kita lanjut di grup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang enak Pak, sama bagian. Ya, itu kelasnya emang cuma iki.